Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan tentang metode Newton, metode kedua dari interpolasi di dalam perkuliahan metode numerik. Jadi dalam metode ini kalian akan menggunakan fungsi rekursi. Jadi rekursif, apa itu? Nanti kita bahas ya. Oke, yang jelas siapkan perhatiannya, kita masuk ke metode Newton. Oh ya, sebelum kita masuk ke metode Newton, jangan lupa untuk kembali ke menonton dulu video tentang bagaimana persiapan menggunakan metode Newton. Karena umumnya dalam interpolasi kita akan diberi titik yang banyak, tapi tergantung dari seberapa orde yang mau kita ambil, itu titiknya harus kita seleksi. Mana titik terdekat itu yang kita ambil, sehingga kita perlu membuat sebuah coding untuk mencari titik terdekat dari persamaan tersebut. Itu ada di video sebelumnya. Jadi tolong kembali ke sana. Oke. Kemudian di sini adalah rumus yang akan digunakan dalam Newton method. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri pada orde pertama kita akan mendapat P0x. Jadi nilai ke nolnya itu berapa? Kemudian ditambahkan dengan nilai A-nya dikalikan X min X0. Nah, ini kalian udah dapat di teori lah ya, banyak ya. Nanti secara umum bentuknya akan seperti ini. Di sini ada F bracket. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan semua persamaan ini, kita harus menyelesaikan F bracket ini terlebih dahulu. Oke. Karena itu, ini kita akan urusin nanti, kita akan masuk ke penyelesaian F bracket. Oke. F bracket ini bentuknya seperti apa? Itu seperti ini. Kita lihat bahwa A0 Fx0, kemudian pada A2 itu dihitung dengan F bracket X1 X0, kemudian A2-nya dihitung F bracket X2 X1 X0, dan seterusnya. Oke. Untuk F bracket Xi Xj ini itu adalah Fxi dikurangi Fxj dibagi Xi min Xj. Nah, ini enak kalau misalnya cuma 2 aja. Apa yang terjadi kalau itu misalnya 3, 4, 5, 10, dan lain sebagainya? Dia akan menurut seperti ini, oke? Contohnya ini, Fxi, Xj, Xk. Ini kita akan pecah 2 menjadi Xi, Xj dikurangi Fxj, Xk dibagi Xi, ujung-ujung di sininya, dikurangi ini, oke? Apa yang terjadi kalau banyak? Masih sama. Jadi pecah 2 juga dari Xn sampai X1. Oke, itu pecahan pertama. Kemudian dari Xn min 1 ke X0. Oke, jadi dia nggak mecahnya itu langsung 2 gitu, nggak ya. Dia hanya mengambil 1 di sini sampai ujung kedua terakhir. Kemudian yang di sini, yang kedua, sampai ujung terakhir. Dibagi dengan bracketnya. Dibagi dengan Xn dikurangi X0. Karena ujung di sini Xn, ujung di sini X0. Nah, pusing kan? Oke, bagaimana dalam pengkodean? Karena dia itu akan terus muter-muter seperti ini. Nah, kita harus menulis fungsi F bracket terlebih dahulu untuk menyelesaikan yang panjang. Karena kita tidak bekerja hanya dengan orde 1. Kita bekerja juga dengan orde banyak. Mungkin kalian perlu masukkan 10 dan lain sebagainya. Yang paling gampang itu adalah menggunakan fungsi rekursif. Nah, ini adalah cara untuk membuat sebuah program di mana fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Oke, memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan problem tertentu. Nah, kalau masih belum dong, nggak masalah, karena memang ini baru awal. Oke, jadi dia akan memanggil dirinya sendiri, itu cukup perlu diingat. Nah, rekursi yang seperti apa yang akan kita olah? Kita lihat di sini. Oke, untuk menyelesaikan yang ini akan dipecah seperti ini. Oke, jadi susunannya ini akan menyusun ini. Jadi di X3, X2, X1, X0 ini pada F bracket ini tersusun dari X2, X1, X0, dan X3, X2, X1. Oke, kemudian ini akan terpecah, jadi Fx2, X1, X0 ini disusun atas Fx1, X0, Fx2, X1. Dan Fx3, X2, X1 tersusun atas Fx2, X1, dan Fx3, X2. Maksudnya apa, Bu? Pokoknya ikuti aja dulu, oke? Nah, bagaimana pecahan itu di dalam data yang kita punya? Kalau saya cuma ambil 4 ya datanya di sini. Kalau 6 nanti grafiknya panjang sekali. Jadi dari 4 data ini akan dipecah seperti apa? Jadi ini tersusun atas F bracket 10, 15, 20. Oke. Kemudian ini dan 15, 20, 22,5. Oke.
F bracket yang di sini kalau kita punya 3 titik, dia akan tersusun dari 10, 15. Ini ya, di 10 dan 15 dan 15 dengan 20. Oke, dari di sini akan tersusun atas 15, 20, 20, 22 setengah. Ini akan kita selesaikan, ini kita selesaikan, kemudian menyelesaikan yang ini, kemudian kita menyelesaikan yang ini. Seperti itu caranya. Oke. Jadi yang ini karena 2, ini pasti bisa diselesaikan. Yang ini harus menyelesaikan ini dulu, yang ini harus menyelesaikan ini dulu. Tapi dalam pemrograman ini akan terbalik, yang ini akan kita fungsikan terlebih dahulu. Oh, ternyata terlalu panjang. Ya udah, saya panggil lagi fungsi saya, fungsi diri saya sendiri. Menyelesaikan yang 3 masih terlalu panjang, saya panggil lagi fungsi saya sendiri. 15, 20. Oke, udah 2 saya bisa kerjakan. Ini udah 2 saya bisa kerjakan, langsung disusun ke arah sini. Oke. Kita lihat bentuknya, rekursinya seperti apa. Jika hanya 2, hasilnya langsung rumus ini. Jadi FA1 min FA0 per A1 min A0. Tapi jika 3, dia akan memanggil F bracket. Oke, aneh kan? Maksudnya ini adalah fungsi F bracket, tapi dia memanggil F bracket juga gitu. Jadi saya memanggil saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa saya selesaikan sehingga diri saya sendiri bisa menyelesaikannya. Seperti itu. Oke, jadi dia akan mengambil F bracket dari A, FA sampai sekian. Oke, bentuk umumnya ini masih logikanya ya. Bentuknya sebenarnya seperti apa? Seperti ini. Jadi saya punya fungsi F bracket A dan FA. Jadi A-nya ini memiliki FA, memiliki hasil dari fungsi A. Biasa X dan Fx ya ini ya, sama aja. Nah, jika panjangnya 2, hasilnya akan dihitung seperti ini. Oke. Jika panjangnya lebih daripada 2, hasilnya akan dihitung menggunakan F bracket lagi. F bracket dari A dalam panjang 1 sampai panjang A, FA sampai S1 sampai panjang FA. Oke, dikurangi F bracket A dari 0. Nah, ini kan dari 1 kan, jangan lupa. Kalau Python itu mulai dari 0, jadi dia 1 sampai terakhir, dikurangi dari 0 ujung awal, sampai len A min 1, jadi yang kedua dari terakhir. Oke, FA-nya juga seperti itu. Karena kita membutuhkan 2, kita membutuhkan X-nya, kita membutuhkan Fx-nya juga. Dalam kasus ini kita butuh A, kita butuh FA. Oke, dibagi dengan bracket. Oke, A dibagi dengan A, len FA min 1 dikurangi A0. Oke. Kenapa ini len FA min 1? Seperti saya bilang tadi, indeks dari Python itu mulai dari 0, jadi indeks terakhirnya pasti panjangnya dikurangi 1. Ya, kemudian kita keluarkan hasilnya berapa. Oke, itu fungsi rekursifnya. Setelah kita selesaikan fungsi rekursifnya ini dengan metode ini, itu kita akan masuk ke stage selanjutnya. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan tentang fungsi rekursif, silahkan masuk ke komentar. Karena ini memang cukup membingungkan. Mungkin gak akan kalian pakai lagi di metode numerik berikutnya, entah, saya tidak tahu. Oke, berikutnya kita masuk ke next stage. Ini tadi kan kita bilang oh nanti aja, tapi kita gunakan sekarang. Oke. Nah, loopingnya seperti apa? Karena kita butuh looping di sini. Kita lihat kalau order 0, saya akan rumuskan seperti ini. Oke. A0, maka dia hanya A0. Kemudian kalau ada order 1, maka A0, A1 ditambah dikalikan X yang kita cari dikurangi T ke 0, karena adanya cuma segitu. Kemudian A ke 0 ditambah A0, A1 kali 6 min T0 dan seterusnya. Ini makin panjang lagi, oke? Jadi bisa bayangkan ada beberapa loop di sini. Yang pertama itu adalah loop untuk A. Oke, ada A-nya di sini, A keberapa, A keberapa, A keberapa. Kemudian loop untuk order. Oke. Nah, loop A0, A1, A2, A3 dan kemudian loop untuk menyelesaikan ini. Jadi loop yang panjangnya untuk menyelesaikan VT16 ini. Oke. A0, A1, A2 ini tergantung dari order. Berapa ordernya dia akan memiliki panjang tersendiri. Kalau ordernya 0 dia cuma A0. Kalau ordernya 1 dia sampai A1 ada 2. Kalau ordernya 2 dia sampai A2 ada 3A. Kemudian kalau ordernya 3 dia sampai A3. Oke. Kemudian panjang dari penyelesaiannya ini juga tergantung dari panjang A-nya. Kalau A-nya panjang, untuk mencari nilai VT16-nya ini juga makin panjang.
Oke. Kalau di sini ada 16 min T0, kalau di sini ada 16 T0 min T0 dan juga 16 min T1. Ada 16 min T0, 16 min T1, 16 min T2 dan seterusnya. Oke, ini. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memasukkan looping untuk A terlebih dahulu. Jadi A VT0 ini setiap elemen A ini kita cari F bracketnya karena A ini dihitung dengan F bracket. Nah, seperti saya bilang tadi, kita harus mencari F bracket dulu. Oke, masuk ke F bracket, tergantung panjangnya sekarang. Apakah panjang T-nya ini lebih dari 2 atau lebih dari 3 dan seterusnya, itu F bracketnya nanti akan mengurusi diri sendiri, oke? Jadi di sini, di sini ada kesalahan, ini harusnya len T min 1 ya. Min 1, jadi dia akan sepanjang A-nya. Oke, jadi setelah itu kita add sequence, ini masih ya, harusnya min 1 di sini. Kemudian kita akan masukkan 3 ini. Oke, FA ini untuk menghitung di sini, jadi jumlah A yang panjang tadi, A itu dikalikan dari T cari dikalikan TJ, jadi kalau misalnya T1, T2, T0, T1, T2 itu dimasukkan ke sini. Oke. Jadi dihitung sesuai dengan sepanjang dari ordernya. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Ini masih hasil percobaan karena di sini agak salah ya, harusnya min 1. Oke. Complete functionnya seperti apa ini. Nah, jadi kita punya A itu VT. Kenapa saya buat seperti ini? Karena A ini akan saya buat sebagai list. Oke, jadi A nya kelihatan berapa gitu. Oh, ada berapa. Jadi saya bisa ngeceknya gampang. Kemudian di sini AI ini F bracket. Jadi setiap A itu dihitung dengan F bracket kecuali A0. Oke, makanya di sini list pertama A0 langsung masuk ke VT0, ini langsung masuk. Jadi langsung ada sama dengan F0. Jadi itu adalah A0. Kemudian A1 baru dihitung di sini, barulah kita tambahkan. Jadi dia akan menjadi A pertama, A1. Di sini kalau misalnya F bracket ke pertama, kemudian A2 kalau F bracket kedua, tergantung panjang dari T. Kalau panjangnya tidak terlalu panjang, ini tidak akan terlalu masalah. Oke. Kemudian kita akan punya elemen multiple elemen ini. Jadi A ini harus dikalikan sesuatu, yaitu ini T cari min TJ ini. Jadi setiap elemen J ini kalau misalnya ada 3 dikalikan 3 kali. Oke. Setelah dikalikan 3 kali barulah kita tambahkan ke FA. Nah, sehingga kita akan menghasilkan FA dan FA. Oke. Jadi A ini sebuah list yang terdiri dari beberapa indeks. FA ini FA ini hasil pengalian yang tadi. Jadi kalau 16 ini langsung keluar. Oh, hasilnya sekian. Oke, interpolasi Newton. Oke, sebelum kita masuk ke exercise, saya rasa saya akan hentikan sampai di sini dulu untuk exercise di video berikutnya karena di sini udah cukup panjang videonya.